Bismillah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Nais Nur Hasanah, Irwiantisa Anis, Andre Triansyah, Reanita Oktavia, Santi Sartika, Milga Neko Tanduri, dan Kurniawan Dwi. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami yang berjudul Pemikiran, Produk, Unjuk hasil kerja teks ceramah di dalam Islam interdisipliner. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah merupakan salah satu bentuk teks yang berisi tentang pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi, baik informasi pengetahuan maupun informasi umum yang disampaikan di depan banyaknya massa atau orang, dan biasanya dilakukan oleh satu pakar atau seseorang yang dianggap telah menguasai bidang tersebut. Penyampaiannya bisa dilakukan melalui media elektronik atau digital. Menurut KBBI, teks ceramah merupakan naskah atau bahan tertulis yang digunakan sebagai dasar memberikan pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal. Pengertian teks ceramah atau khutbah bisa dipahami sebagai sebuah bentuk pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran mengenai suatu agama tertentu. Ceramah menjadi salah satu metode alternatif yang digunakan untuk mengajak, membujuk, serta merangsang kesadaran dalam suatu sistem sosial masyarakat sehingga masyarakat tetap teguh di jalan yang penuh dengan kebajikan. Selanjutnya tentang sifat teks ceramah. Teks ceramah bersifat edukatif atau memberi pelajaran dengan tujuan mengajak atau untuk menyaksikan. Teks ceramah biasanya mengandung pesan atau petunjuk yang berisikan petuah. Teks ceramah biasanya ditujukan untuk didengarkan oleh orang-orang banyak, yang biasanya disampaikan di sekolah ataupun di depan umum. Pembelajaran biasanya di sekolah juga masih menggunakan metode ceramah. Keterkaitan teks ceramah dengan pembelajaran bahasa Indonesia bermula dengan hubungan kemampuan berbahasa yang terdiri dari kemampuan berbicara, menyimak, dan menulis yang dapat dicontohkan ketika mendengarkan seorang pendakwah yang sedang berceramah atau berkultum atau memberikan petuah. Dengan mendengarkan secara seksama, maka kita akan dapat menyimpulkan dan mendapatkan isi atau pesan yang disampaikan oleh pendakwah tersebut melalui ceramahnya. Kemudian, contoh lain dapat diambil ketika kegiatan siswa atau murid menuliskan naskah ceramah yang nantinya akan dipraktekkan di depan kelas. Produk teks ceramah. Adapun suatu produk dalam teks ceramah dapat kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan keagamaan dengan membawakan teks ceramah tanpa menggunakan teks atau dilakukan secara spontan. Jika yang melakukannya adalah seorang ustadz atau ustazah ataupun yang lainnya. Sehingga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat teks ceramah. Konsep rahmatan lil alamin yang benar adalah konsep yang menyebarkan kebaikan, rasa kasih sayang, cinta, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, serta membantu memberikan solusi bagi segala persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Di Indonesia, penerapan rahmatan lil alamin baiknya diterapkan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Hal ini berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk sikap dari hadirnya rahmatan lil alamin sangat sederhana. Seperti yang pertama, menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi sangat diperlukan terlebih bagi negara yang seperti Indonesia ini. Sikap ini harus ditanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Hal ini juga sejalan dengan nilai rahmatan lil alamin yang bertujuan menciptakan kedamaian. Yang kedua, menjauhi sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif harus dihindari sebab sikap ini dapat memicu kebencian dan ketidakadilan. Sikap ini bertolak belakang dengan nilai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadilan bagi sesama dan tentunya sikap ini tidak selaras dengan Islam. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Salah satu bentuk lain dari kasih sayang adalah peduli terhadap sesama.
Sikap ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kasih sayang. Bahkan di setiap dakwahnya, beliau selalu menunjukkan rasa peduli terhadap umatnya. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Melalui hal kecil dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan atau hablum minal alam. Selanjutnya, kegiatan seperti ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada saat hari Jumat. Melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjemaah merupakan kewajiban dalam agama Islam terutama bagi seorang laki-laki. Di sana terdapat khutbah yang dilakukan oleh khatib. Selain itu juga terdapat kegiatan lain. Contohnya seperti pengajian nuzul Quran, maulid Nabi, ceramah umum, atau seminar yang dapat dilakukan di sekolah, kampus, ataupun tempat-tempat lainnya. Kegiatan seperti ini dapat menjunjung tinggi kegiatan agama Islam. Integrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat pada KD 3.6 dan 4.6 pada kelas 11 SMA. Materi tersebut juga dapat kita kaitkan ke dalam pembelajaran Islam interdisipliner. Hasil integrasi teks ceramah dapat kita implementasikan juga pada saat Hari Raya Idul Fitri, yang mana teks ceramah tersebut berisi mengenai tentang ceramah-ceramah Islamiyah. Dan berikut adalah contoh teks ceramah yang akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan kesabaran tersebut. Maka itu, mulailah sedari ini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam-macam cobaan. Namun, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.